Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religiuan di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Pernah ada seseorang yang bertanya kepada saya, Ustadz, kenapa sih manusia itu dikasih ujian, dititipin musibah, sambil tersenyum tipis? Saya bilang, karena memang itu sudah takdirnya manusia. Karena jelas dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya bilang ke ibu tersebut, ibu, ketika manusia diberi kesempatan hidup ke muka bumi ini, Allah memberikan syarat. Syaratnya apa, Ustaz? Syaratnya adalah manusia harus siap diuji. Karena begitu kata Allah, walanabluwannakum bisyai'in. Wahai manusia, ketika kalian ada di bumi ini, kalian harus siap aku uji. Dengan bahasa yang paling gampang begini, ibu. Ibu kalau jadi manusia harus siap diuji. Tapi kalau ibu tidak siap diuji, jangan jadi manusia. Loh, terus kenapa Allah memberikan ujian kepada kita, Ustadz? Kenapa harus ada musibah dalam hidup? Saya tanya lagi, ibu tahu nggak kapan Allah kangen sama kita? Emang Allah kangen sama kita, Ustadz? Bisa jadi saking kita jarang mendekat sama Allah, kita terlalu jauh sama Allah, nggak pernah dekat sama Allah, nggak pernah nyebut nama Allah, makan tidak dengan bismillah, masuk kamar mandi tidak dengan doa, melakukan aktivitas keseharian jauh dari menyebut asma Allah. Sama sekali kita nggak ingat sama Allah. Jadi Allah yang kangen sama kita. Karena bagaimanapun seburuk-buruknya kita, seberdosanya kita bagaimanapun, kita ini tetap hamba Allah. Hamba yang pasti disayang oleh Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Karena kita nggak pernah mendekat sama Allah, tidak pernah menyebut asma Allah, sampai Allah yang rindu dan kangen sama kita. Saking rindunya Allah sama kita, maka Allah ngundang kita supaya kita hadir dekat dengan Allah. Nah, undangan Allah itu diberikan oleh Allah dalam bentuk apa? Dalam bentuk ujian dan musibah. Maka ibu, ketika kita diberikan ujian dan musibah, itu adalah bentuk undangan dari Allah. Supaya kita datang kepada Allah. Karena memang pemirsa TV1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak selamanya ketika Allah menitipkan ujian itu adalah sebuah musibah. Tapi bisa jadi ujian itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan secara fitrah manusia itu harus dibikin dalam keadaan susah, dalam keadaan sedih, dalam keadaan terhimpit. Baru dia ingat dengan Allah. Itu fitrah. Dan itu sangat-sangat wajar. Maka Allah tahu kuncian hambanya. Oh, di saat senang manusia lebih sering lupa sama Allah. Lupa sedekah, lupa zakat, lupa nyenengin tetangga, lupa nyenengin orang tua. Serba lupa karena dia senang. Nah, satu-satunya cara Allah memberikan ujian dan musibah. Supaya kelupaan-kelupaan dia itu menjadi ingat. Menjadi sesuatu yang dia berpikir bahwa, oh, bisa jadi inilah ujian dan musibah sengaja Allah kasih buat saya. Supaya saya berubah menjadi manusia lebih baik lagi. Contoh, ada seorang anak muda yang dia tidak pernah zikir, tidak pernah melaksanakan ibadah sholat, tidak pernah berdoa,
tidak pernah berpuasa baik sunnah maupun wajib, jauh, sangat jauh dari Allah, jauh. Tapi anak muda yang jauh dari Allah ini suatu saat dia naik pesawat, tiba-tiba terjadilah turbulence, pesawat terguncang begitu dahsyat, hujan besar, petir menggelegar, pesawatnya oleng, mungkin hampir saja mau jatuh. Saat itulah si anak muda yang tidak pernah ingat Allah, disitulah dia ingat Allah. Karena keadaannya memang sudah sangat dekat dengan kematian. Dan ingat, manusia itu ingat sama penciptanya dalam dua hal. Ketika susah dan dekat dengan kematian. Satu pesawat semua menyebut nama Tuhannya. Yang beragama Nasrani menyebut Tuhannya. Si anak muda tadi yang jelas-jelas beragama Islam tapi jauh dari Allah, dia menyebut apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Refleks keluar dari lisan dan mulutnya. Padahal sepanjang hidupnya dia tidak pernah dengan sengaja menyebut nama Allah. Tapi saat itu dipaksa oleh Allah. Turbulensi yang begitu dahsyat menggetarkan hatinya, menggoncang jiwanya. Sehingga refleks kemudian lisannya mengucapkan Allahu Akbar. Jadi secara teori jiwa kemanusiaan, dalam setiap diri kita apapun agamanya ada yang disebut dengan God spot, titik Tuhan. Di mana titik itu akan keluar dalam keadaan yang betul-betul terhimpit. Berarti sebenarnya secara fitrah manusia itu perlu Tuhan. Kita sebagai muslim perlu Allah. Tapi sayangnya harus dalam keadaan terdesak dulu baru kita mengingat Allah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk tidak melepaskan Allah dari lisan kita, tidak melepaskan sholawat dari kegiatan sehari-hari kita. Itulah cara Allah. Saya bilang ke ibu yang tadi, seperti itulah ibu. Semakin berat ujian yang dititipkan oleh Allah, berarti Allah itu lagi betul-betul rindu dan kangen sama ibu. Karena tidak ada cara lain. Allah mengundang harus dengan musibah, barulah ibu ingat sama Allah. Ketika saya tanya, bukan seperti itu ibu situasinya? Iya Ustadz, saya semenjak dapat musibah yang bertubi-tubi Ustadz, ya Allah, tahajud saya rajin, zakat saya nggak pernah putus, sedekah saya juga rajin. Di mata ibu itu kan musibah. Tapi sebenarnya kalau ibu mau jujur, itu adalah hadiah. Mana bentuk hadiahnya Ustadz? Buktinya, ibu sekarang mendirikan sholat tahajud, ibu nyumbang masjid, ibu peduli anak yatim. Bukankah itu semua berawal dari musibah yang Allah titipkan? Si ibu itu bengong dan merenung, dia berpikir, iya betul Ustadz. Ternyata kita sebagai mukmin, musibah itu harus bisa menjadi hadiah apapun caranya. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Jadi orang Islam itu enak kita. Keseharian kita 24 jam tidak pernah bisa lepas dari asma Allah. Contoh, ketika kita sholat 5 waktu, kita menyebut asma Allah dengan kalimat Allahu Akbar. Kita angkat tangan. Angkat tangan ini sebuah simbol, tanda menyerah, kepasrahan, ketidakmampuan, keterbatasan kita. La haula wa la quwata illa billah. Itulah kita mengangkat tangan. Tanda bahwa kita ini bukan siapa-siapa ketika sudah berhadapan dengan sang pemilik semesta, Allah Subhanahu wa taala. Kita sebut Allah. Salat subuh. Belum lagi di subuh rakaat kedua. Belum lagi nanti di salat-salat sunnah duha. Kita sebut lagi di setiap doa. Allahumma inna duha'a, duha'uka wal baha'a, baha'uka wal jamala, jamaluka wal quwata, quwwatuka wal qudrata, qudratuka wal ismata, ismatuka. Sebut lagi nama Allah. Di sholat zuhur kita bertakbir lagi. Di asar kita takbir lagi. Maghrib, isya dan seterusnya. Itu ketika kita membicarakan konteks sholat. Tapi dalam keseharian juga kita tidak lepas. Contoh, bagaimana seorang muslim yang baik ketika dia refleks melihat sesuatu yang bersifat dosa dan negatif. Lisannya langsung mengucapkan Astagfirullahalazim. Perasaan berdosa dan bersalahnya dia kembalikan kepada Allah lagi. Rasa itu dipulangkan kepada Allah dengan kalimat Astagfirullahaladzim. Tiba-tiba di tengah jalan ada yang ngasih uang, dapat rezeki.
Ada rasa bahagia. Rasa bahagia itu bukan punya dia. Dia kembalikan lagi kepada Allah. Dengan kalimat apa? Alhamdulillah. Memuji Allah. Dapat uang, mau belanja. Tiba-tiba ada telepon, ada WA, ada SMS dari tetangga. Ada tetangga yang sangat dekat dengan kita meninggal dunia. Sedih. Percaya dan tidak percaya. Perasaan baru kemarin gua ngobrol sama nih orang. Perasaan baru kemarin ngopi bareng, kongko. Ya Allah sekarang udah gak ada. Sedih dia. Berduka. Rasa sedih dan berduka itu lagi-lagi dikembalikan kepada Allah dengan kalimat apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.